Shalom, Horas Damang Dainang, Bapak Ibu, Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 581 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Rabu 26 Oktober 2022 tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 22, demikian bunyinya. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ai songona di bagasan Adam saluhut mate, songoni di bagasan Kristus sudah dipangolu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang dainang saudara-saudara kasih Yesus Kristus, jemaat Korintus adalah jemaat yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Mereka sudah mengikuti Yesus Kristus dan mau dibaptiskan. Tetapi di tengah-tengah perjalanan kehidupan beragama mereka masih tetap dirongrong oleh ajaran-ajaran yang menyatakan bahwa segala sesuatu harus masuk ke dalam logika atau dapat diterima oleh pikiran akal manusia, sehingga itu dapat dinyatakan sebagai suatu kebenaran. Walaupun mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus, mereka dikatakan sebagai orang Kristen, tetapi ajaran-ajaran yang datang kepada mereka mencoba untuk merongrong iman mereka kepada Yesus Kristus, karena bagi dunia, bagi pengajar-pengajar yang datang di tengah-tengah kehidupan mereka adalah orang-orang yang tidak percaya dengan kebangkitan. Persoalan kebangkitan belum bisa diterima oleh akal pikiran manusia. Karena manusia hanya memahami bahwa setelah kehidupan ini manusia akan berakhir dengan kematian dan semuanya berakhir. Tetapi dengan kebangkitan Yesus Kristus, Paulus mencoba untuk mengatakan kepada kita bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah kebangkitan sulung dari semua orang-orang percaya. Ketika Yesus sudah dibangkitkan, maka orang-orang percaya kepada Yesus juga akan dibangkitkan, sehingga sama seperti tubuh Yesus tidak dapat ditahan oleh kematian, oleh kuasa maut, tetapi dia dibangkitkan oleh Allah supaya dia hidup kembali. Demikian juga pengharapan kita orang Kristen bahwa orang Kristen akan dibangkitkan kembali. Dibangkitkan untuk dapat menerima yang disebut dengan kehidupan yang kekal. Semua orang akan dibangkitkan dan akan sampai kepada penghakiman Tuhan, di mana yang menjadi hakim di situ adalah Yesus Kristus sendiri. Dan orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka dibangkitkan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi dalam pemahaman manusia itu tidak akan mungkin terjadi. Itu sebabnya Paulus mengatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus.
Damang dainang saudara-saudara kasih Yesus Kristus, kalau kita mengetahui bahwa ketika seorang manusia itu dilahirkan, maka dia adalah seperti kertas putih yang sudah ada nokta hitamnya. Yaitu dia sudah mempunyai dosa warisan yang diterima dari dosa Adam dan Hawa. Karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Oleh karena itu semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa akibat daripada dosa Adam dan Hawa. Oleh karena itu melalui baptisan kita, maka disitulah seorang anak ketika dia sudah dibaptis, maka dia kembali seperti kertas putih yang tidak bernoda. Yang tidak ada nokta hitamnya, tetapi itu nokta hitam itu sudah dihapus oleh darah Yesus Kristus. Sehingga dia bersih. Tetapi manusia itu tetap juga masih jatuh dalam dosa-dosa perbuatan. Dan itulah yang dihapuskan melalui perjamuan-perjamuan kudus yang kita terima. Di mana perjamuan kudus diberikan untuk menghapus dosa perbuatan kita. Baptisan kudus diberikan untuk menghapus dosa warisan yang kita terima dari Adam dan Hawa. Dikatakan di situ tadi bahwa sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Tidak ada satupun yang terbebas dari itu. Tidak ada pun seorang pun dari manusia yang bukan keturunan Adam dan Hawa. Tetapi dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah Adam yang kedua. Di mana Adam yang pertama itu mati karena dosanya. Tetapi Adam yang kedua, dia mati bukan karena dosanya, tetapi untuk menghapus dosa Adam pertama. Sehingga dia itu dibangkitkan. Dikatakan di situ, dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Semua yang mati dalam persekutuan dengan Adam akan dibangkitkan dalam persekutuan dengan Kristus untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan kepada kita saat ini? Kalau Paulus mengingatkan supaya jemaat Korintus dalam kehidupannya menunjukkan perbedaan antara orang Kristen dengan orang-orang yang tidak Kristen. Yaitu yang nyata dalam perbuatan, dalam sikap, dalam karakter, dalam cara hidup mereka. Sehingga apapun yang mereka lakukan, itu mereka lakukan dengan penuh tanggung jawab sebagai persembahan kepada Tuhan. Itu juga yang mau dikatakan kepada kita pada saat ini. Supaya kita yang masih hidup dalam kedagingan kita, sebagai keturunan Adam yang pertama, maka kita harus mampu hidup sesuai dengan kehendak Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Bukan lagi hidup dalam kedagingan toh, walaupun kita masih hidup dalam daging. Tetapi kita sudah menerima Roh Kudus. Oleh karena itu kita harus menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Yang nyata dalam tingkah laku kita sehari-hari. Yang kedua dikatakan di situ, bahwa semuanya akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan dengan Kristus. Apa yang mau dikatakan di situ? Bahwa kita akan dibangkitkan kembali. Kita akan diberikan hidup yang baru lagi. Yang dikaruniakan daripada surga untuk kita. Oleh karena itu dikatakan kepada kita pada saat ini, ketika kita mau dihidupkan kembali, maka ketika kita menghadapi kematian sekalipun, maka kita tidak perlu ragu-ragu. Karena bagi orang percaya, kematian adalah awal dari kehidupan yang kekal. Kematian adalah pintu gerbang untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, selagi kita masih hidup, maka hiduplah dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kita harus mati, maka persiapkan dirimu. Itu sebabnya dikatakan dengan istilah memento mori, ingatlah akan hari kematianmu. Artinya bukan kita sendiri yang mengingat kematian kita, tetapi kita mengingat bahwa kita juga akan mati. Oleh karena itu kita akan mempersiapkan
hidup kita, nyawa kita, jiwa kita, roh kita, untuk dapat menantikan waktu Tuhan mencabut kehidupan kita dari dunia ini, supaya kita meninggalkan dunia ini dan dibawa sampai kepada kehidupan kekal. Kita akan hidup kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, mari berbuat yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan dan berharap akan kasih karunia Tuhan saja yang menyelamatkan kita. Amin. Terima kasih Tuhan jika hari ini Engkau telah mengingatkan kami bahwa sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, maka semua orang juga akan dibangkitkan dan dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus, karena Engkau telah mengalahkan kuasa dosa, maut dan iblis, dan Engkau sudah menyediakan kehidupan kekal bagi kami. Oleh karena itu, berikan Roh Kudus bekerja dalam hati kami supaya kami dapat bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih tiala Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkat Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas, shalom, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.